Aduh. Oke, perkenalkan saya Krisna Ciputra dengan nomor NIM 220401 3 kali 96. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk mata kuliah Cloud Computing. Nah, untuk tugas mata kuliah cloud computing itu kita diwajibkan untuk menjawab 5 soal. Di antaranya itu keempatnya itu soal tertulis dan nomor kelimanya mempresentasikan dari 4 soal yang sebelumnya. Nah, pertama kita diwajibkan menjelaskan istilah yaitu software service, utility computing, integrated network. Nah, habis itu nomor kedua arsitektur network dan hybrid network computing. Nah, yang keempat itu faktor yang dapat diimplementasi cloud computing di seluruh dunia. Nanti kalau apa sih itu manfaat plus minusnya sih keuntungan dan kerugian virtualisasi dan cloud computing. Oke, untuk soalnya sudah saya jawab untuk istilahnya SAS, Software as a Service, Utility Computing, Integrated Network, habis itu diagram topologi, udah saya lampirkan juga, habis itu implementasi cloud computing. eh ini ada 4 faktor sih yang kenapa harus diintegrasikan. Nomor keempat tuh keuntungan dan kerugian virtualisasi dan cloud computing. Ini kalau saya tangkap itu kerugian membandingkan antara kerugian dan kelebihan menggunakan virtualisasi di cloud computing. Karena di AWS, Google Cloud dan lain-lain itu ada VM virtualisasinya juga. Nah, untuk presentasinya sebagai berikut. Oke, oke. eh Pertama software as a service. Nah, yang pertama tuh SaaS, software as a service. Nah, ini kayak layanan cloud computing di mana aplikasi yang menyediakan langsung dari internet, bisa diakses dari browser dan lain-lain. Nah, contoh utamanya sih kayak Office 365 sih kalau yang saya pakai sekarang. Di Office 365 itu untuk layanannya Word udah include bisa diakses lewat browser, habis itu penyimpanan storage OneDrive, di Google Drive juga ada seperti itu ya. Semacam seperti itu. Nah, software as a service ini banyak dipakai sih untuk user-user keseluruhan karena memang penggunaannya tidak penggunaannya tuh secara efisien, gampang dan nggak perlu konfigurasi macam-macam yang rumit gitu. Jadi jadi banyak digunain. Nah, yang kedua itu ini software as a service. Nah, yang kedua tuh utility computing. Nah, utility computing tuh kalau yang saya tangkap di soal yang disebutkan sebelumnya itu konsep penyediaan sumber daya komputasi. Nah, ya ya pada umumnya lah, computing itu apa sih yang dipakai untuk virtualisasi gitu ya kayak CPU, RAM, habis itu storage, habis itu ya networknya untuk aksesnya, IP public, bandwidth, lain-lain gitu sih. Kalau utility computing ini lebih condong ke arah cloud computing kayak di AWS, Google Cloud, habis itu Azure, yang pemakaiannya sih as a use sih. Jadi pemakaiannya tergantung yang kita pakai apa. Nah, contohnya ya Amazon EC2 ini kayak virtualisasi, Azure Virtual Machine, habis itu Cloud Compute Engine, seperti itu. Nah, eh, untuk selanjutnya itu integrated network. Nah, integrated network ini arsitektur jaringan yang terintegrasi menggunakan ya komponen LAN, WAN, storage, lain-lain. Ya, basically kayak network pada umumnya yang digunain sih. Oh, ada ada perangkat firewall itu untuk memecah bandwidthnya, membagi bandwidth. Habis itu memproteksi networknya. Nah, jaringannya bebas berbentuk apa? Bisa LAN, bisa WAN, eh
di dalamnya. Nah, berbeda atau virtualisasi network virtual network virtual. Nah, itu ada di kayak di kontainer gitu. Itu ada konsepnya sama, namun bedanya ya fungsinya sih. Lebih untuk memecah network mana mana kontainernya DSS dan lain-lain gitu. Nah, fungsi utamanya sih ya yang saya mention sebelumnya untuk efisiensi, habis itu efektivitas. Nah, untuk yang soal nomor kedua, kita disuruh untuk menjelaskan dan menggambar diagram penerapan hybrid compute. Nah, dari yang disinggung di sini itu eh, mengarah ke lokal private cloud dan juga public cloud. Perlu diketahui mungkin untuk sebelum ke situ harus diketahui public cloud itu apa, private cloud itu apa. Kalau public cloud itu ya semacam kayak Google Cloud, AWS, habis itu Azure ya seperti itu. Itu public cloud karena kita hanya menyewa hosting pun hosting pun sebenarnya termasuk eh, publik, tapi bukan karena karena di dalamnya kurang, makanya nggak disebut public cloud karena komponen-komponen pelengkap komponen-komponen kayak firewall, habis itu load balancer ya seperti itu nggak ada. Jadi, cuma langsung di pointing ke hosting kita. Nah, eh private cloud itu sendiri itu eh, eh, ya network jaringan kita yang kita buat sendiri kayak ah, ada IP publiknya, habis itu ada perangkat firewallnya, ada perangkat switchnya, ada server hostnya, ada server storage-nya. Nah, di sana yang kita manage sendiri. Jadi kita harus tahu mengenai server, kita harus tahu mengenai Linux, kita harus tahu mengenai switch, kita harus tahu mengenai firewall. Seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini yang telah saya buat eh, sebelumnya. Memang saya fokuskan untuk yang private cloud ini untuk data center recovery di RC-nya, dan untuk public cloud-nya saya buat untuk data centernya. Kenapa? Karena availability-nya availability-nya itu lebih bagus menggunakan public cloud. Namun untuk proses kayak wah kita mau buat program testing nih atau labs nih atau eh, persiapan nih untuk deploy ke public cloud-nya. Nah, itu lewat DRC-nya, data data center recovery-nya. Nah, habis itu kenapa sih harus implementasi cloud computing? Nah, eh, karena singkat singkat aja ada 4 poin sih. Pertama, kemudahan infrastruktur teknologi. Kalau misalnya kita membuat kebutuhan kita untuk jaringannya itu memang kecil dan juga eh, gak ribet, kita bisa langsung menggunakan cloud computing karena lebih murah, lebih efisien, dan juga eh, s- dan juga lebih bagus untuk manajemennya, karena manajemennya cuma apa aja aplikasi yang di deploy di cloud computing itu. Nah, habis itu keamanan dan regulasi. Nah, untuk cloud computing itu eh, udah ada regulasinya dan keamanannya, udah ada standarisasinya juga. Sedangkan untuk private cloud belum tentu, tergantung instansi yang mau meregulasi atau menstandarisasi. Nah, itu ada kos tambahan lagi, ribet lagi, harus ada ya seperti itu. Nah, cost management yang saya singgung sebelumnya, memang penggunaan cloud computing untuk environment yang kecil itu sangat efisien karena penggunaannya cukup kecil. Nah, beda cerita kalau memang besar sekali kalau kebutuhannya kayak kayak di perbankan seperti itu. Nah, karena memang di perbankan perlu akses yang cepat, habis itu prosesnya cepat, habis itu
tersedia terus nih, nggak ada gangguan gitu. Makanya makanya untuk kebutuhan lebih kecil lebih bagusan cloud computing. Nah, untuk manajemen perubahan kayak misalnya log, habis itu apa aja yang dirubah, habis itu rekamannya. Nah, ini bisa langsung lewat cloud computing. Karena semua perubahan, semua yang telah dilakukan di cloud computing itu pasti terdata karena udah termasuk ke keamanan dan regulasi yang udah terjamin dari cloud computingnya. Beda cerita dengan private cloud. Private cloud harus ada tambahan tambahan perangkat lagi untuk untuk bisa manajemen perubahan ngeloknya. Nah, untuk keuntungan virtualisasi dan cloud computing tuh eh, disebutkan tadi ada 8. Pertama, efisiensi biaya yang saya sebutkan sebelumnya. Habis itu skalabilitas. Nah, karena memang scalable, kita mau menambahkan VM atau throughput dayanya eh, perlu lebih tinggi lagi. Nah, kita tinggal kita buat automation, otomatis melebarkan resource-nya. High availability tentu karena memang DC cloud data center untuk public cloud itu banyak tersebar. Habis itu DR disaster recovery. Nah, ini tambah tambah user disadari pihak public cloud pasti ada disaster recovery karena memang dia punya server data center yang banyak. Nah, deployment cepat. Oke, kekurangan di private cloud tuh deploymentnya yang lambat. Harus ada ya, harus ada konfigurasi yang ribet lah. Habis itu pemanfaatan resource optimal karena in use pay as a use kalau misalnya public cloud. Nah, maintenance lebih murah karena karena sudah di maintenance dengan vendor terkait untuk public cloudnya. Habis itu akses global ada di mana-mana. Kekurangannya, ketika harus ada internet. Kalau nggak ada internet nggak jalan. Kecuali private cloud. Private cloud kalau kan itu ada di server kita. Itu pun kalau misalnya dalam satu tempat. Kalau misalnya beda tempat juga perlu internet juga. Habis itu isu keamanan dan privasi. Nah, ini mungkin jadi concern utama sih. Tapi di pihak cloud computing sih jarang karena memang udah dipakai untuk military base, military dan juga sudah distandarisasi mungkin yang dimaksud itu karena vendor lock-innya di sini. Vendor lock-innya jadi kalau kita misalnya mau migrasi ke yang lain memang susah karena udah tergantung pada service layanan yang ada pada Clipper Cloud. Nah, Kak, untuk presentasinya menurut saya cukup itu aja. Kalau misalnya ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.